Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melaksanakan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Azima Akil Askamufida dari absen 19. Saya Almira Syifa dari absen 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi Osifikasi dan mekanisme kerja otot. Materi yang pertama yaitu mekanisme kerja otot. Tahu nggak sih mekanisme kerja otot itu apa? Mekanisme kerja otot adalah cara otot bekerja supaya tubuh kita bisa bergerak. Otot punya kemampuan khusus yaitu bisa berkontraksi atau memendek dan menegang, serta relaksasi, mengendur, dan memanjang kembali. Nah, ketika otot berkontraksi, otot akan menarik tulang melalui perantara sendi, sehingga bagian tubuh kita bisa bergerak. Kalau ototnya relaksasi, tulang akan kembali ke posisi semula. Supaya gerakan bisa terjadi dengan lancar, otot biasanya bekerja secara berpasangan. Contohnya di lengan. Ada otot bisep dan otot trisep. Apa sih otot bisep itu? Otot bisep adalah otot yang ada di bagian depan lengan atas. Disebut bisep karena punya dua ujung. Fungsinya untuk membengkokkan lengan atau fleksi. Jadi kalau kita angkat beban atau menekuk siku, bisep yang bekerja. Untuk trisep sendiri adalah otot yang ada di bagian belakang lengan atas. Disebut trisep karena punya 3 ujung. Tiga. Fungsinya untuk meluruskan lengan atau ekstensi. Jadi kalau kita meluruskan siku, setelah membengkokkannya, trisep yang bekerja. Jadi bisep dan trisep itu kayak pasangan kerja. Kalau bisep kontraksi untuk menekuk tangan, trisepnya harus mengendur. Sebaliknya juga, kalau trisep berkontraksi, bisepnya yang mengendur. Seperti itu. Intinya, tanpa mekanisme kerja otot yang teratur, kita nggak bisa bergerak. Bahkan hal sederhana seperti berjalan, tersenyum, mengangkat buku, nggak akan bisa dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan mekanisme kerja otot. Nah, yang pertama, otak memberi perintah. Gerakan kita dimulai dari otak. Otak itu kirim sinyal lewat saraf ke otot. Nah, saraf itu seperti kabel kecil di tubuh yang tugasnya nyampein pesan dari otak ke otot. Yang kedua, sinyal masuk ke otot. Otot menerima sinyal itu di bagian ujung saraf yang menempel di otot. Namanya neuromuscular junction atau tempat bertemunya saraf dan otot. Yang ketiga, ada pelepasan zat kimia. Dari saraf keluar zat kimia yang namanya asetilkolin. Zat ini bikin otot asetilkolin dan siap bekerja. Jadi asetilkolin itu bahan kimia kecil untuk mengaktifkan otot. Setelah itu, di dalam otot keluar ion kalsium. Ion kalsium ini penting karena jadi kunci supaya otot bisa mulai bergerak. Jadi, asetilkolin dan ion kalsium itu dua langkah yang berbeda, tapi nyambung urutannya. Yang pertama, itu asetilkolin dulu yang dilepas di pertemuan saraf otot atau neuromuscular junction. Fungsinya bikin dinding sel otot terbuka sehingga sinyal listrik bisa masuk ke dalam otot. Nah, setelah sinyal listrik itu masuk, barulah otot melepas ion kalsium dari tempat penyimpanannya yang namanya itu retikulum sakroplasma. Fungsinya, kalsium jadi kunci supaya benang halus otot, aktin dan miosin bisa saling tarik atau berkontraksi. Yang kelima, ada filamen otot bergeser. Di dalam otot ada benang halus yang namanya aktin dan miosin. Kalau kalsium sudah ada, aktin dan miosin saling tarik-menarik, sehingga otot berkontraksi atau menegang dan memendek. Kalau sinyal dari otak berhenti, kalsium masuk lagi ke tempat penyimpanannya, aktin dan miosin, berhenti tarik-menarik. Lalu otot mengendur atau tidak bekerja, tidak tegang lagi atau tidak relaksasi dan kembali panjang. Jenis-jenis mekanisme kerja otot dibagi menjadi dua. Yang pertama, otot antagonis yang artinya saling berlawanan. Yang kedua, ada otot sinergis yang artinya bekerja sama. Ada pula faktor luar dari kondisi tubuh. Yang pertama, usia atau makin tua, kekuatan otot menurun. Jadi kenapa kayak lansia-lansia itu cepat capek, cepat. Kedua, jenis kelamin. Laki-laki biasanya otot lebih besar karena hormon testosteron dan perempuan lebih lentur. Makanya kenapa laki-laki itu di sini itu apa ya, kayak mungkin kekar gitu loh, kekar. Terus kalau perempuan itu lama banget untuk ngekarinnya. Yang ketiga, ada latihan atau aktivitas. Otot yang sering dilatih lebih kuat atau otot yang jarang dipakai bisa mengecil atau dinamakan atrofi. Jadi kenapa kita kalau pas latihan itu atau dibuat lomba-lomba biar kita itu semakin kuat gitu.
Yang keempat ada nutrisi atau protein, vitamin dan mineral itu penting untuk menjaga otot sehat dan tubuh kita. Yang kelima ada kesehatan tubuh. Sakit atau kurang gizi bikin otot jadi cepat lelah atau mengantuk. Materi yang kedua yaitu osifikasi atau proses pembentukan tulang. Tulang merupakan salah satu bagian terpenting pada tubuh manusia yang memiliki banyak sekali fungsi. Osifikasi sendiri adalah proses alami sel-sel tulang pada manusia mengalami pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan dari tulang rawan menuju tulang keras. Osifikasi dibagi menjadi dua, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Osifikasi intramembran adalah osifikasi yang terjadi secara langsung dari jaringan mesenkim dan bukan melalui tahap tulang rawan. Proses osifikasi ini membentuk tulang pipih. Contohnya seperti tulang tengkorak, tulang wajah, tulang belikat, dan tulang selangka. Proses osifikasi intramembran yaitu melibatkan sel mesenkim yang berdiferensiasi menjadi osteoblast. Proses lebih rincinya yaitu yang pertama, pengumpulan sel mesenkim. Sel-sel mesenkim dalam jaringan ikat berkumpul pada area yang akan menjadi tulang. Kemudian diferensiasi menjadi osteoblast. Sel mesenkim lalu berdiferensiasi menjadi osteoblast. Kemudian sel pembentuk tulang yang mulai membersihkan matriks. Yang ketiga, produksi matriks tulang atau osteoid. Osteoblast mensekresikan matriks ekstraseluler yang sebagian besar terdiri dari serat kolagen tipe I dan protein lain yang disebut osteoid. Yang keempat yaitu kalsifikasi matriks. Mineral seperti kalsium dan fosfat akan mengendap dalam osteoid menyebabkan mineralisasi dan pengerasan matriks tulang. Yang kelima yaitu pembentukan tulang spons. Osteoid membentuk tulang anyaman atau jaringan tulang sudimenter yang mengandung osteosit dan dilapisi oleh osteoblast. Kemudian yang keenam yaitu remodelisasi tulang. Seiring waktu, tulang anyaman yang baru akan terus diremodelisasi oleh osteoblast dan osteoklas untuk membentuk tulang lameral dewasa yang kuat dan terorganisir. Selanjutnya adalah jenis osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral yaitu osifikasi penyusun rangka tubuh yang berasal dari perkembangan tulang rawan. Proses ini penting bagi pembentukan semua tulang panjang kerangka aksial, yaitu tulang belakang dan tulang rusuk, serta kerangka apendikular atau anggota badan. Proses osifikasi itu dimulai sejak embrio masih berada di dalam kandungan. Dimulai dari di umur 9 minggu, tulang rawan hialin yang kemudian terbentuk pusat osifikasi primer yang berisi banyak sekali osteoblast yang kemudian osteoblast tersebut itu membentuk osteosit. Nah, pada di umur 3 bulan di dalam kandungan, osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Havers. Di tengah sistem Havers tersebut terdapat saluran Havers yang mengandung banyak sekali pembuluh darah dan serabut saraf. Lalu mulai pula terbentuk tulang spons. Kemudian saat bayi sudah lahir, osteosit menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Lalu, osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang menjadi mengeras. Selama terjadi osifikasi, bagian di antara epifisit dan diafisis akan membentuk cakra epifisis berupa tulang rawan yang banyak sekali mengandung osteoblast. Kemudian, bagian cakra epifisis akan terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Nah, matriks yang berongga itu akan membentuk menjadi tulang spons, sedangkan matriks yang padat akan membentuk menjadi tulang keras atau tulang kompak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada bisingan ya, bising-bising sama kualitas video kurang kayak berubah-berubah gitu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fai.